bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Dia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai Air Manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku Rashid dan Rizky. Apa kabar kalian kawan? Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Alhamdulillah, aku juga sehat walafiat. Bagaimana dengan Malin? Seperti yang kalian lihat, aku sangat sehat. Ada gerangan apa kawan? Kami datang ke sini membawa kabar gembira untukmu kawan. Kabar gembira apakah itu? Tadi aku dengan Rashid melihat kapal besar berlabuh di pelabuhan pantai Air Manis. Nah, aku berpikir kita bertiga bisa menumpang di kapal tersebut untuk pergi merantau bersama. Maksudmu kita bertiga akan pergi merantau? Tentu saja, itu yang aku maksudkan. Bukankah engkau ingin membahagiakan ibumu? Aku ingin sekali pergi, tapi bagaimana dengan ibuku? Aku nggak tega meninggalkan dirinya sendiri di kampung. Baiklah, kalau begitu berbicaralah dengan ibumu. Setelah kau mendapatkan restu, temuilah aku dan Rashid. Nanti kita akan pergi bersama. Baik, terima kasih kawan. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke negeri seberang? Aku ingin merubah nasib kita. Kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Karena sebab itulah Bu, aku ingin meminta restu ke Ibu. Malin sudah menekadkan untuk pergi bersama Rashid dan Rizky. Baiklah, jika keputusanmu sudah bulat, pergilah nak. Tapi ingat, jangan lupakan ibumu ini. Pulanglah jika kau telah berhasil meraih apa yang kau inginkan. Malin tidak melupakan Ibu. Malin pasti akan pulang membuat Ibu bahagia. Malin janji Bu. Baiklah, nak. Terima kasih Bu. Insya Allah Malin akan berangkat besok pagi bersama Rizky. keesokan harinya Malin Kundang disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu bersandar. Wahai nelayan yang baik hati, apakah kau memperbolehkan kami naik kapal ke negeri seberang? Tunggu, sebenarnya kami tidak memperbolehkan orang asing yang naik. Niat kami baik. Kami ingin pergi ke negeri seberang untuk merubah nasib kami. Niatku sudah baik. Jika muatan ini berlebihan, mungkin saja berakibat buruk di jalan. Kami mohon Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon. Baiklah, akan kuusahakan kalian bisa naik. Berterima kasihlah kepada Allah, jangan kepada aku. Baiklah. Perjalanan Malin, Rashid, dan Rizky pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa? Hendak kerja apa kita di sini? Aku masih belum tahu, kita harus berikhtiar mencari pekerjaan. Benar saja ada orang yang membutuhkan pekerjaan. Tanpa mereka sadari, percakapan tiga sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya, yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hai anak muda, apa kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang mencari pekerja. Laki-laki yang kuat seperti kalian ini. Apa kalian bersedia? Sungguhkah Tuhan? Oh, alangkah bersyukurnya hati saya apabila Tuhan sudi menerima kami bertiga untuk bekerja di tempat Tuhan. Baiklah Malin, Rashid, dan Rizky.
kalian ikut aku. Karena besok kalian sudah mulai bekerja. Sekarang kalian istirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan menjelaskan apa pekerjaan kalian esok hari. Baiklah Tuan. Akhirnya tiga sahabat itu ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka bertiga mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid, Rizky, dan Malim telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malim lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibanding Rashid dan Rizky. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi memperkerjakan Rashid, begitu pula dengan Rizky. Akhirnya Rashid dan Rizky pun pulang ke kampung halamannya. Sepulangnya Rizky dan Rashid, Malim pun mendapat seorang teman di tempat bekerjanya. Malik, apakah kau sudah siap? Belum kan, kerjaku belum selesai. Masih membuktikan di sini setelah pekerjaanmu selesai. Bakalan nasi ini. Iya Kang. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malim bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya, yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun, ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malim Kundan. Ayah, siapa karyawan? Sepertinya dia memiliki etos kerja yang baik. Anak muda itu bernama Maling Kundan. Emang ada apa? Tidak apa-apa ya. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malim Kundan. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malim Kundan dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malim, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Alhamdulillah Kang, semangat terus. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malim. Hingga akhirnya Malim pun dinikahi oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bersamanya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malim. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, apakah kau itu? Malin, wah ini beneran kau. Kau sudah sukses sekarang ya. Ya, seperti yang kau lihat. Aku menikmati hasil jeripayahku. Kau lihat wanita di sampingku. Ya, kau sekarang telah menjadi orang sukses Malin. Sudah ya, aku mau lanjut jalan-jalan dulu untuk menikmati. Tentu kawan, bersenang-senanglah. Tentu kawan. Mengetahui Malim telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande dan Rizky untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah pergi ke tepi pantai. Anakmu Malin telah kembali. Yang kau katakan itu bukan dusta kan, Mak? Tunggu, Mak. Baiklah, kau temani aku. Baiklah, Mak. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malim masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malim bersama istrinya masih berada di tepian pantai Air Manis. Ia terlihat Eda beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kau kayak itu nak. Siapa perempuan tua itu? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahu, mungkin pengemis yang berpura-pura mengenaliku. Alhamdulillah nak, kau terlihat sangat sehat. Kapan kau pulang? Kenapa kau tak mengabari ibumu terlebih dahulu? Karena sepertinya ia ibumu deh. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan,
berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping. Malin pun merasa sangat malu terlebih terhadap istrinya. Hei perempuan tua, siapa kau? Aku tidak mempunyai ibu seburuk seperti kau. Berhentilah berpura-pura sebagai ibuku. Malin, ini adalah aku yang membesarkanmu dan lupakan kau. Diamlah pengemis, kau bukan ibuku. Pan-pan. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil mengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan anakku Malin? Kenapa ia berubah? Jika memang ia bukan anakku, maka maafkanlah ia. Tapi jika memang ia benar-benar anakku, kutuklah ia menjadi batu. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan. Di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya, kilat menyambar-menyambar. Badai semakin kuat dan kapal besar pun terguling. Kenapa bisa begini? Badai tiba-tiba datang. Ini sangat aneh. Istriku, kau baik-baik saja kan? Kanda, apa sebenarnya yang terjadi? Aku sungguh tidak mengerti, Dinda. Sepertinya alam marah kepada kita. Seketika, kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba, ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Ampuni aku, Ibu. Maafkan aku telah durhaka kepadamu.